Yuk, turun di sini. Di video kali ini aku mau coba share tentang MySQL dasar. Eh, Next. Jadi ada 5 poin yang mau aku sampaikan adalah yang pertama pengenalan MySQL, kemudian ada aturan dasar MySQL, ketiga ada install server MySQL via Laragon, dan install dbeaver juga untuk bantu proses menggunakan MySQL nanti. Kemudian ada pengenalan perintah dasar MySQL, dan terakhir ditutup praktik dengan kasus sederhana dan kesimpulan. Oke, mungkin teman-teman banyak istilah aneh ya di sini. Tapi nggak apa-apa, diikuti aja terus videonya. Nanti dijelasin satu-satu. Secara nggak langsung maupun secara langsung. Kita lanjut ke poin nomor satu. Oke, jadi apa itu database dan MySQL? Yang pertama adalah database, kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Jadi contoh sederhananya, teman-teman punya kumpulan data nih di komputernya, itu bisa disebut database. Kemudian, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggrisnya Database Management System atau biasa disingkat DBMS. Jadi, database itu diolah oleh MySQL itu gitu. Kita mengirimkan perintah-perintah via MySQL, kemudian MySQL akan mengolah database kita sesuai perintah yang kita kirimkan. Gitu. Oke, next. Istilah dalam database. Yang pertama ada table, field, record, dan query. Table, sebuah kumpulan data di dalam sebuah database. Nah, contohnya di gambar ini. Ini ada sebuah table namanya daftar murid. Jadi, table ini namanya table daftar murid. Kemudian ada field, sebuah kolom di dalam table. ID sama nama pada table daftar murid ini itu bisa disebut field atau bisa disebut juga kolom. Record adalah sebuah data di dalam sebuah table. Nah, untuk ID 1 sama 2 sama nama untuk Kayoko sama Maki itu adalah record dari sebuah table daftar murid. 1 sama 2 adalah sebuah record dari field ID. Kayoko dan Maki adalah sebuah record dari field nama. Jadi cara bacanya begitu. Kemudian terakhir adalah query, sebuah perintah yang dijalankan untuk mengeksekusi pengolahan database. Untuk contohnya di sini query belum ada, karena nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita praktek. Ya, penjelasan sederhananya seperti itulah. Kita akan lebih fokus ke praktek ketimbang penjelasan teorinya ya. Oke, next. Oke, lanjut ke tipe-tipe data. Di MySQL terdapat 3 tipe data, yaitu string, biasanya menyimpan karakter berupa alfabet atau karakter spesial, atau karakter angka. Karakter angka ini maksud itu kayak nomor HP atau nomor RT RW kan biasanya dimulai dari awal 0 ya. Itu masuknya ke string. Kemudian ada integer, biasanya menyimpan bilangan bulat dan desimal. Kemudian ada date, biasanya menyimpan data yang menunjukkan waktu. Di sini ada contoh tabel daftar murid dengan field ID, nama, tanggal lahir, dan jam masuk. ID di sini bisa kelihatan ya, 1 sama 2 berarti tipe datanya integer. Kemudian ada nama. Di sini tipe data nama berarti bisa dibilang string ya, karena dia mengandung alfabet. Kemudian tanggal lahir. Di sini bisa dibilang tipe datanya date ya, karena tanggal lahir ini menunjukkan waktu kapan si murid itu lahir gitu ya. Dan di sini ada jam masuk. Jam masuk ini juga termasuk date, tapi karena di sini hanya menunjukkan jam, itu berarti tipenya bukan sekedar date gitu, tapi terdapat tipe yang lebih spesifik yaitu time. Nah, jadi di MySQL itu dari 3 tipe data ini, string, integer, dan date, MySQL itu bikin lagi tipe data yang lebih spesifik untuk kasus yang lebih spesifik. Contohnya kayak jam masuk ini hanya menampilkan jam. Di date ada tipe data namanya time. Nah, time itu tipe data termasuk tipe data date karena dia menunjukkan jam dan menunjukkan waktu gitu. Di integer ada juga tipe data yang lebih spesifik, contohnya kayak float dan boolean. Float itu untuk menyimpan bilangan desimal dan boolean itu hanya untuk menyimpan bilangan 0 sama 1 atau true atau false lah. Di string juga begitu. Ada lagi tipe data yang lebih spesifik, contohnya varchar, text, dan enum.
Nah, tapi kita nggak akan pakai istilah string integer date ini. Kita akan lebih sering menggunakan tipe-tipe data yang lebih spesifik yang sudah dibuatkan oleh MySQL. Jadi string integer date ini hanya pengelompokan yang akan kita gunakan di praktek MySQL nanti ya varchar, text enum, integer, float, boolean, dan lain-lain. Oke, next. Oke, jadi ya itu tadi untuk pengenalan MySQL. Sekarang kita lanjut ke poin nomor 2 yaitu aturan dasar MySQL. Untuk aturan dasar MySQL, yang paling pertama dan paling menurutku yang paling krusial ya, itu adalah penamaan table dan field. Yang pertama adalah untuk poin ini kebanyakan dari pendapat pribadi aku sendiri ya. Sisanya sih nanti ada di poin nomor 3 ya. Konsisten dan disiplin dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang pertama adalah disarankan memberikan nama untuk table dan field menggunakan snake case. Contoh nama lengkap, tanggal lahir, PC ayah itu untuk nama fieldnya. Ini nggak pakai strip atau nggak nama lengkap tapi nggak pakai spasi atau nggak pakai pemisah gitu digabung nama lengkap atau biasanya camel case gitu. Itu nggak aku rekomendasikan ya. Aku lebih senang untuk nama table dan field itu menggunakan snake case. Jadi contoh snake case itu pemisah katanya itu menggunakan underscore. Misalkan terdapat dua kata nih, laporan pengaduan. Berarti dipisahnya menggunakan underscore. Dan karena ini snake case, ya sesuai namanya ya, snake gitu ya, ular gitu kan. Dia kan datar ya. Karakter ular itu kan bentuk tubuhnya datar ya. Jadi huruf awalan katanya itu menggunakan huruf kecil semua. Laporan pengaduan. Berarti ya L-nya kecil, P-nya juga kecil. Itu untuk em, aturan nama table dan field menggunakan snake case. Kemudian yang kedua adalah selalu memberikan nama untuk table dan field dengan singkat dan jelas. Singkat dan jelas yang maksud di sini adalah ya contoh tanggal dibuat. Jadi ada sebuah field atau kolom di sebuah table yaitu namanya tanggal dibuat. Jangan disingkat TGL dibuat. Kalau belum ada kesepakatan boleh disingkat seperti itu ya jangan. Karena jatuhnya tidak jelas. Siapa tahu ada orang awam yang benar-benar nggak tahu TGL itu singkatan dari apa gitu loh. Jadi selalu gunakan tanggal, ya sudah tanggal saja. Gunakan kalimat yang jelas. Nah, baru kita masuk ke poin 3. Konsisten dan disiplin dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi bisa saja teman-teman nggak kerja sendiri nih dalam membuat sebuah database. Bisa aja teman-teman kerja bareng sama teman gitu loh. Ayo kita bikin database-nya dulu gitu. Tapi ya supaya konsisten dan nggak berubah-berubah gitu lah. Atau nggak berbeda-beda aturannya. Maka dibuatlah kesepakatan dari awal sebelum membuat database. Contoh, kita mau bikin table nih. Oke, berarti untuk nama table sama fieldnya kita pakai Snake ya. Dan untuk singkatan-singkatan kita nggak usah pakai singkat-singkatan deh. Ya sudah tanggal, tulis aja tanggal. Nama, tulis aja nama. Nggak perlu singkat NM, apa segala macam gitu. Terus ada temen yang nanya lagi, gimana kalau NIP? NIP itu kan panjangan, berarti nomor induk apa? Pegawai bisa, penduduk bisa gitu kan. Nah, bisa saja untuk beberapa hal atau beberapa hal yang biasa disingkat, ya sudah kita singkat gak apa-apa gitu. Kayak contohnya tadi NIP, nih kemudian nama ya tetap nama gitu loh. Jangan nama disingkat jadi NM gitu. Intinya mengikuti dengan kesepakatan di awal sih. Kalau sudah ada kesepakatan itu, dibuat dokumentasinya. Siapa tahu nanti begitu sedang proses buat database, ada teman baru nih yang join. Dikasih tahu lah teman baru ini, silakan ikuti aturan ini sebelum membuat table. Supaya nggak ada perbedaan di antara proses pembuatan table itu gitu loh. Karena biasanya orang baru nggak tahu tuh kesepakatan yang dibuat dari awal. Akhirnya dia bikin table sendiri, ternyata dia nggak pakai snake case atau nggak ngikutin aturan gitu kan. Ternyata NIP-nya nggak disingkat sama dia, ditulis sama dia nomor induk apa gitu misalnya. Dan akhirnya jadi kerja dua kali. Oh kamu tuh nggak ikut aturan, tolong diganti ya. Nah itu sangat merepotkan. Nah itulah pentingnya konsisten dan disiplin dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Oke, next. Oke, kemudian ada pemilihan tipe data. Poin pertama adalah ketahui kemampuan setiap tipe data. Yaitu tadi sesuai penjelasan di awal ya. MySQL terdapat tiga tipe data yaitu string, integer, dan date.
Tapi MySQL membuat tipe data lagi yang lebih spesifik dari tiga tipe data tersebut. Untuk string itu ada char, varchar, dan tiny text. Tiga ini itu tipe data yang berbeda. Mereka mempunyai kemampuan dan kekurangan masing-masing. Yang itu berarti mereka punya peran khusus di kasus tertentu. Yang itu berarti kita harus benar-benar bisa memilih kapan kita menggunakan varchar, kapan kita menggunakan tiny text, kapan kita menggunakan char. Begitu juga untuk kasus tanggal, tahun, dan integer itu. Untuk penyimpanan tahun, apakah kita perlu menyimpannya menggunakan tipe data year atau menggunakan tipe data tiny integer atau tiny int? Ya, itu yang perlu dipikirkan matang-matang. Tapi biasanya kembali lagi ke kesepakatan awal tim. Contoh kasus untuk year dan tiny int. Sebenarnya kan secara nggak langsung year itu kan tahun ya. Dan tiny int integer juga bisa menyimpan tahun gitu loh. Tapi karena ada beberapa pertimbangan misalnya. Contoh kasus misalnya sepengetahuanku year itu cuma bisa nyimpen dari tahun 1900 deh kalau nggak salah. Nggak bisa di bawah itu deh sepengetahuanku. Jadi, let's just say ada kasus di mana kita harus nyimpen tahun di bawah 1900 misalnya, atau mungkin tahun 1, tahun 2, tahun 3 gitu. Akhirnya menggunakan tiny integer atau bisa saja kita jaga-jaga ini aplikasi akan dipakai 10.000 tahun ke depan atau 60 juta tahun ke depan. Akhirnya kita menggunakan tipe data integer hanya untuk menyimpan tahun. Tapi ya itu, selain mengetahui kemampuan setiap tipe data, pada akhirnya pada kesepakatan tim masing-masing juga sih. Kemudian poin kedua, selalu gunakan tipe data sesuai kebutuhan. Nah, ini berikut contoh kasus ya, yang sederhananya ya. Ini kan contoh kasus ngawang-ngawang ya, sekarang contoh kasus sederhananya ya. Untuk menyimpan nilai murid misalnya, kan nilai murid itu nggak lebih dari 0 sampai 100 ya. Pasti di antara 0 sama 100 kan. Seandainya mau koma-komaan ya sudah berarti pakai desimal gitu. Karena nilai murid hanya dari 0 sampai 100 ya sudah kita gunakan tiny integer atau tiny int. Untuk menyimpan nomor handphone bisa menggunakan varchar. Nah, ini juga ya. Nomor handphone itu kan yang paling baru itu, yang paling lama itu kalau nggak salah cuma 12 digit ya, atau nggak 11, atau nggak 10 digit malah ada juga yang 10 digit. Dan nomor handphone biasanya itu selalu dimulai dari angka 0. Akhirnya supaya bisa disimpan di dalam database, ya sudah kita pakai tipe datanya varchar gitu. Kenapa varchar? Karena ada beberapa kasus nomor handphone atau nomor, ya pokoknya nomor telepon lah, itu ada yang dimulai dari 0 gitu. Ada juga yang mungkin dimulai dari satu, dan seandainya satu, kemudian let's just say ada 12 digit gitu kan. Kalau misalkan ada 12 digit berarti itu bisa satu. Kalau kita simpan menggunakan integer misalnya, itu berarti kan bisa dibilang kita nyimpen 1 miliar dong di dalam integer itu ya. Kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Nah, akhirnya kita gunakanlah varchar untuk menyimpan nomor handphone. Untuk menghindari limitasi dari integer itu. Karena ya integer itu terbatas. Yaitu kalau nggak salah integer itu cuma bisa nyimpan sampai 2,1 miliar deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Gitu juga tadi ya penjelasan di awal ya. Yang tahun itu seingatku juga memang dia hanya bisa nyimpan dari 1900. Untuk menyimpan UUID versi 4 bisa menggunakan char. Nah, di sini aku nggak terlalu mau jelasin char sih. Yang jelas, char sama varchar dan tiny text itu berbeda. Mungkin akan dijelaskan di video lainnya lah. Karena perlu contoh kasus atau praktek langsung supaya bisa membedakan perbedaan char dan varchar dan tiny text gitu. Kemudian untuk menyimpan jumlah uang bisa menggunakan float. Nah ini data uang biasanya tuh setelah nominalnya di belakangnya ada koma lagi 2 digit tuh biasanya untuk menyimpan data uang. Oleh karena itu kenapa uang disimpan menggunakan float. Tapi selalu diingat kembali lagi ke kesepakatan awal. Bisa saja uang kita simpan menggunakan integer gitu loh. Pertanyaannya ya kenapa tidak? Mungkin keuang di sistem keuangan itu kita nggak perlu dua angka di belakang digit gitu loh. Kita pakai integer. Tapi kalau misalkan butuh, oke kita pakai float. Selain mengetahui kemampuan dan menggunakan tipe data sesuai kebutuhan ya, tetap kembali lagi ke poin kesepakatan awal. Oke, next. Oke, jadi ya itu tadi 2 poin teori dari MySQL dasar ini. Sisanya kita poin 3, 4, 5 akan lebih fokus ke praktik.
Untuk teman-teman yang ingin lebih memperdalam tentang teori database atau MySQL, teman-teman bisa searching terus dari Google kayak atau dari buku perpustakaan yang ada di kampus teman-teman, atau bisa tanya ke dosen yang paham tentang database dan MySQL ya. Bisa saja juga yang aku jelaskan di poin satu dan 2 itu ada kekeliruan. Teman-teman bisa tetap searching dan tetap belajar sendiri lagi. Tapi yang jelas, aku hanya akan menjelaskan 2 poin itu saja untuk MySQL dasar ini. Sisanya kita akan lebih ke praktek untuk poin 3, 4, 5. Kita akan pindah ke poin 3 di video selanjutnya.